Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai tes padanan kata atau disebut analogi. Nah, seperti apa itu? Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tes padanan kata atau analogi. Petunjuknya nih, kalau kita mengerjakan soal, carilah kata yang mempunyai hubungan atau analogi yang serupa dengan soal. Untuk strategi dan triknya menjawab, yang paling penting dalam menghadapi soal semacam ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua kata atau lebih dari kata yang diberikan. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Kakak tua (2) merpati. Nah, jika Anda menentukan bahwa hubungannya adalah sama-sama binatang, maka itu masih bersifat umum ya. Artinya, jika ada pilihan jawaban seperti gajah, semut, elang, kupu-kupu, gurame, kakap, maka semua jawaban tersebut adalah benar. Nah, oleh itu, cobalah untuk mencari hubungan yang lebih khusus. Kita lihat, kakak tua dan merpati, mereka ini sama-sama burung kan? Maka jawaban yang tepat adalah gurame dan kakap, karena mereka adalah sama-sama ikan. Contoh kedua, kaki sepatu. A. Cat kuas. B. Meja ruangan. C. Telinga anting. D. Cincin jari. Atau E. Topi kepala. Nah, sepatu dikenakan di kaki. Urutannya kan kaki dulu baru pakai sepatu. Maka jawaban juga harus urut dari belakang. Jadi misalkan di sini ada berhubungan dengan bagian tubuh ya. Untuk jawaban yang D, cincin dengan jari, karena di sini cincin dikenakan di jari tidak tepat, maka kita lihat yang lain. Jawaban yang C, telinga dan anting. Karena anting ini dikenakan di telinga, jadi jawabannya adalah telinga anting. Jawaban yang tepat. Langsung saja kita ke soal ya. Nomor 1. Ini yang tadi kita bahas di contoh soal. Untuk pilihan jawabannya seperti ini. Kalian bisa lihat ada A. Anjing herder, gurame kakap, gajah semut, singa naga, elang kupu-kupu. Jadi di sini kalau kita jawab itu jawabannya yang B, yaitu gurame dan kakap, karena mereka sama-sama ikan. 2. Belajar pandai. A. Cetak kertas. B. Berpikir arif. C. Potret kamera. D. Litografi batu. Atau E. Cetak tinta. Iya, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B ya. Berpikir jadi arif kan, arif bijaksana. Kalau cetak jadi kertas, kan harusnya kertas dicetak. Itu mungkin. Kalau jawaban yang C, potret kamera, kita kan gunain kamera buat motret, kebalik ya harusnya. Yang D, litografi batu, kurang tepat. Belajar pandai, agar pandai harus banyak belajar. Berpikir arif, agar arif harus banyak berpikir. Seperti itu hubungannya. 3. Kampung sawah. A. Kampus perpustakaan. B. Kota gedung. C. Sawah padi. D. Bumbu dapur. Atau E. Reserse polisi. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu kota gedung. Sawah hanya sering dijumpai di daerah kampung. Kota gedung. Sedangkan gedung hanya sering dijumpai di kota. Mereka ini saling berhubungan ya. 4. Janji bakti. A. Ucapan tindakan. B. Maling penjara. C. Materi soal. D. Harta kendaraan. Atau E. Tuan Tuhan. Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu ucapan tindakan. Janji ini merupakan bukti. Dalam hal ini janji harus disertai dengan bukti. Sedangkan ucapan tindakan, ucapan harus disertai dengan tindakan. 5. Sungai jembatan. A. Marka jalan. B. Rintangan godaan. C. Janji tepati. D. Kayu terbakar. Atau E. Masalah jalan keluar. Jawabannya E. Sungai, ada sungai nih, kita bisa nyebrang dengan jembatan.
Kalau ada masalah, pasti ada jalan keluarnya, seperti itu. 6. Matahari terang. A. Mendidih air. B. Membeku dingin. C. Lampu sinar. D. Air hujan. Atau E. Api panas. Iya, jawabannya adalah yang E, yaitu api panas. Matahari terang, adanya matahari menjadi terang, sedangkan adanya api menjadi panas. 7. Umum lazim. A. Kurus gemuk. B. Langsing ramping. C. Lapar haus. D. Garam asin. Atau E. Cinta tinta. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu langsing ramping. Umum lazim hubungannya umum sama artinya dengan lazim, sedangkan langsing ramping, langsing sama artinya dengan ramping. 8. Siswa belajar. A. Satri garam. B. Ayah ibu. C. Ilmuwan meneliti. D. Guru murid. Atau E. Karyawan bekerja. Kalau dilihat di sini dengan hubungan soal, jawaban C dan E mungkin bisa jadi jawabannya. Kita lihat, jawabannya adalah yang C, ilmuwan meneliti. Siswa tugasnya belajar, sedangkan ilmuwan tugasnya meneliti. Kalau di sini karyawan itu lebih umum ya di jawaban yang E, karena di analogi kita harus mencari hal yang khusus yang berhubungan dengan soal, biar lebih mudah mencari jawabannya, seperti itu. Selanjutnya nomor 9, air es, uap titik-titik. A. Air. B. Udara. C. Basah. D. Mendidih. Atau E. Awan. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu air. Air es, air jika didinginkan menjadi es, sedangkan uap air, uap apabila didinginkan menjadi air. 10. Apoteker obat. A. Pesawat penyakit. B. Koki masakan. C. Monitor rusak. D. Psikiater. Jadi jawabannya adalah yang B, koki masakan. Di sini sudah jelas bahwa apoteker itu membuat resep obat, sedangkan koki membuat resep makanan. 11. Pilot pesawat. A. Masinis kapal. B. Kusir kereta. C. Nelayan kapal. D. Motor truk. Atau E. Sopir mobil. Nah, di sini pilot itu tugasnya kan mengemudi pesawat. Sedangkan apakah masinis mengemudi kapal, kusir mengemudi kereta, nelayan mengemudi kapal, motor mengemudi truk, atau sopir mengemudi mobil? Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu sopir mengemudi mobil, sedangkan pilot mengendalikan pesawat. 13. Desibel suara. A. Are jarak. B. Warna merah. C. Suhu temperatur. D. Volt listrik. Atau E. Kalori bera. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu volt listrik. Desibel ini desibel suara. Desibel adalah satuan suara, sedangkan volt adalah satuan dari listrik. Volt ini merupakan satuan dari tegangan listrik yang berhubungan dengan listrik pastinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. 14. Kosong hampa. A. Ubi akar. B. Ribut serak. C. Siang malam. D. Cair encer. Ya, jawabannya adalah yang D. Cair encer. Kosong hampa. Kosong sinonim dengan hampa, sedangkan cair encer, cair ini sinonim dengan encer. 15. Suap politik. A. Menteri Presiden. B. Cabai pedas. C. Generik paten. D. Contek ujian. Atau E. Pemilu legislatif. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu contek ujian. Suap politik, dalam politik dilarang suap, sedangkan dalam ujian ini dilarang mencontek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. 16. Sarung tangan petinju.
mikroskop A. Analisis, B. Dokter, C. Oftalmolog, D. Bakteriolog, atau E. Apoteker. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu bakteriolog. Sarung tangan petinju. Sarung tangan ini dipakai oleh petinju. Sedangkan mikroskop bakteriologi, mikroskop dipakai melihat bakteriologi. 17. Matahari, bumi. Bumi A. Gravitasi, B. Bulan, C. Planet, D. Matahari, atau E. Bintang. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu bulan. Matahari, bumi. Bumi mengelilingi matahari. Bumi, bulan. Bulan mengelilingi bumi. Jadi ini saling berhubungan antara satu sama lainnya. Selanjutnya nomor 18. Serut kayu. A. Karyawan perusahaan, B. Cangkul kebun, C. Cek batal, D. Swasta industri. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu cangkul kebun. Serut kayu. Kayu alatnya adalah serut, sedangkan cangkul kebun alatnya adalah cangkul. 19. Air haus. A. Angin panas, B. Makanan lapar, C. Rumput kambing, D. Gelap lampu, atau E. Minyak api. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu makanan lapar. Air haus ini membutuhkan air, sedangkan makanan lapar membutuhkan makanan. 20. Pelukis gambar. A. Koki restoran, B. Penyanyi lagu, C. Penyair puisi, D. Komponis lagu, atau E. Kartunis pena. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu komponis lagu. Pelukis gambar, pelukis membuat gambar, sedangkan komponis lagu, komponis membuat lagu. Mereka saling berhubungan. 21. Petunjuk afirmasi. A. Menolak melawan, B. Didenda ditahan, C. Setuju berkata, D. Relasi keadaan, atau E. Rejeksi konfirmasi. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu didenda ditahan. Petunjuk afirmasi. Dia harus diberi afirmasi atau petunjuk khusus, bukan hanya petunjuk. Didenda ditahan. Dia harus ditahan, tidak sekedar didenda. 23. Koran makalah. A. Restoran hotel, B. Cat kuas, C. Sandal sepatu, D. Air roti, atau E. Bus kereta api. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu bus kereta api. Koran makalah ini sama-sama media massa, sedangkan bus dan kereta api ini adalah sama-sama kendaraan umum. 24. Busur garis. A. Terbenam terbit, B. Tangkap lempar, C. Tombak busur, D. Busur panah, atau E. Relatif absolut. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu busur panah. Busur garis. Busur melengkung garis lurus. Busur panah. Busur melengkung panah lurus. 25. Tembakau rokok isap. A. Gandum roti makan, B. Kulit sepatu kaki, C. Plastik sisir rambut, D. Beras nasi jemur, atau E. Teh susu minum. Nah, ini ada 3 kata yang saling berhubungan. Kita harus hati-hati dalam memilih jawaban ya. Kira-kira mana ya jawabannya? A ya. Tembakau itu merupakan rokok yang diisap, sedangkan gandum itu merupakan roti yang dimakan. Ya, mereka tembakau dan gandum ini adalah sama-sama bahan baku. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Nah, sekian 25 soal analogi dari tim belajar bareng. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi kalian buat selalu belajar biar nanti lolos dalam tes CPNS atau tes masuk sekolah kedinasan dan lain-lainnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.